perubahan iklim, pemerintah Republik Indonesia Presenter cantik, Safina Naciar, tetap terlihat menawan dalam situasi apapun juga. berbagai Kebutuhannya relatif cepat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini naik 3 kali lipat. Namun ini masih terhitung kecil dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Nah, terdapat beberapa alasan nih mengapa angka tersebut sangat rendah. Selain fasilitas pabrik yang masih terbatas atau infrastruktur pengisian baterai yang belum bisa diandalkan, kendala utama adalah juga terkait harganya yang relatif masih mahal ataupun tinggi. Ya, sehingga analis BKF menyatakan dibutuhkan insentif fiskal dan non fiskal. Karena 95% pangsa pembeli kendaraan bermotor Indonesia masih belum bisa menjangkau harga kendaraan listrik yang berada di kisaran 500 juta sampai dengan 1 miliar itu. Nah, sebetulnya kalau misalkan disebut mahal pemirsa, ini sebenarnya relatif karena mobil konvensional pun banyak yang juga berkisar di harga 500 sampai dengan 1 miliar itu ya. Tapi memang kendala utamanya adalah di infrastruktur pendukung yang perlu dikembangkan lebih cepat sehingga bisa mengimbangi jumlah mobil listrik yang ada di Indonesia. Nah, saya kasih gambaran sedikit nih terkait efisiensi dari mobil listrik dan konvensional. Kalau dari mobil listrik ini harganya di kisaran 500 sampai dengan 1 miliar atau bahkan ditemukan yang sudah sampai 2,9 miliar, ini khususnya untuk BMW, nanti akan saya jabarkan. Kalau mobil konvensional paling tinggi mungkin 1,2 miliar rupiah. Untuk emisi karbon yang dikeluarkan, kalau misalkan mobil listrik 0 hingga 5 G per kilometer aja. Kalau mobil listrik bayangkan bisa sampai 125, ini angkanya jauh berbeda dari mobil listrik ya. Lalu biaya bahan bakar ini hanyalah 1.700 sampai dengan 1.800 per 1,3 kWh untuk mobil listrik. Tapi kalau mobil konvensional bisa berkali-kali lipat dari mobil listrik di angka 7.000 sampai dengan 8.000. Lalu biaya tempuh Jakarta dan Pasar, mungkin kita hanya bisa mengeluarkan Rp200.000 lebih kurang begitu ya untuk mobil listrik. Tetapi kalau untuk mobil konvensional, ini kita bisa mengeluarkan pengeluaran 1,2 juta untuk tolnya, untuk bensinnya dan sebagainya. Nah, ini adu efisiensi. Nah, kita lihat sekarang harga-harga mobil listrik yang ada di atas 1 miliar ini ya, yang mana saja. Nah, yang pertama nih, saya akan coba jabarkan Lexus UX 300i. Ini harganya 1,43 miliar ya kan. Ini adalah mobil pertama yang di atas 1 miliar. Lalu yang kedua, Tesla milik Elon Musk, harganya 1,5 miliar untuk model 3. Nah, Tesla model Y, ini maksudnya Y ya. Y di sini adalah harganya di 2 sampai 2,3 miliar. Ini yang versi-versi mewahnya ya pemirsa. Lalu juga ada BMW 9X Drive 40. Ini harganya di 2,27 miliar. Untuk yang i4 e-Drive 40 ini di 2 miliar. Jadi bisa dilihat bahwa di sini BMW menjadi mobil listrik termahal ya. Pasti juga dihadirkan dengan teknologi-teknologi lainnya yang juga mendukung dari mobil listrik ini. Nah, ini kalau yang di atas 1,1 miliar, kalau yang di bawah 1 miliar ada nggak sih? Ada pemirsa. Nah, kita mulai ya. Dari yang paling murah dulu. Kalau yang paling murah ini ada Wuling REV. Ini harganya 238 juta, tapi jarak tempuhnya hanya 200 km. Yang paling mahal dari ini semua adalah Mini Cooper Electric. Ini harganya 845 juta, tapi jarak tempuhnya juga nggak berbeda jauh dengan Wuling, yaitu di 234. Nah, kalau misalkan pemirsa ingin mencari yang jarak tempuhnya jauh, mungkin kita bisa pakai Hyundai Ioniq. Ini Ioniq, maksud saya ini harganya jarak tempuhnya 384 km, tapi harganya di 748 juta. Dan juga masih banyak varian lainnya pemirsa, ada Nissan Leaf, Hyundai Ioniq versi lain, lalu juga ada Hyundai Kona Electric, dan juga sebagainya. Jadi ini bisa dilihat ya, memang pemirsa harganya gak ada yang murah, bahkan paling murah ini di 238 juta gitu. Jadi kira-kira mobil mana nih yang menjadi pilihan pemirsa jika nanti kita memang sudah harus bergerak menuju mobil listrik? Kalau saya sih bergantung sama siapa yang beliin saya aja. Demikian, kembali ke Anda, Safira Wardoyo.